Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Marilah perkuliahan pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita diberikan kemudahan, kelancaran dari awal sampai akhir ya. Oke, kita mulai ya sambil nunggu teman-temannya. Silakan teman-teman untuk presensi dulu di Vkelas. Ada beberapa yang belum presensi. Nah, silakan kita teman-teman isi presensi dulu di Vkelasnya. Oke, hari ini materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan karya ilmiah ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya, ya terima kasih. Jadi pagi ini kita membahas tentang karya ilmiah berkaitan dengan hakikat, fungsi, dan pembuatannya. Nah, karya ilmiah ya, sesuatu yang tidak asing lagi di telinga teman-teman ya. Apalagi teman-teman sekarang tatarannya sudah sebagai mahasiswa, pasti sudah tidak asing dengan karya ilmiah. Karya ilmiah itu kan jenisnya banyak ya. Ada salah satunya adalah laporan, ya kan, laporan. Entah itu laporan penelitian ataupun laporan pertanggungjawaban, laporan eh, perjalanan dan lain sebagainya ya, itu salah satu contoh dari karya ilmiah. Nah, mahasiswa ini ini ya beda dengan siswa sekolah ya, beda dengan siswa sekolah ya. Mereka sudah dihadapkan dengan masalah-masalah atau mereka sudah harus peka terhadap lingkungan sekitarnya ya. Kalau kita masih siswa sekolah, kita cuek ya, melihat kejadian yang ada di sekitar, kita ya biasa saja responnya, dalam artian tidak ada keinginan untuk melakukan sebuah research ya. Jadi kita hanya seperti itu ya, tanggapan kita seperti itu. Tapi kalau kita sudah ke mahasiswa, melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita itu bisa kita jadikan objek penelitian kita, riset ya kan. Kenapa ya bisa seperti itu ya kan? Kenapa misalnya di Kudus ya, kita ambil contoh di Kudus, yang bekerja di pabrik rokok itu semuanya, hampir semua ya kan, itu posisinya adalah wanita ya kan. Kenapa tidak ada pria yang batil, bahasanya orang Kudus kan batil ya, ada istilah batil, kemudian apalagi saya kurang paham ya. Kenapa yang membuat rokok itu wanita, kenapa tidak laki-laki? Nah, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu kajian penelitian teman-teman, ya kan? Penelitian yang sifatnya ya mau yang ringan ataukah sedang ataukah yang berat. Nah, karena masih pemula ya mungkin kita pakainya yang ringan saja dengan membuat observasi atau mengamati. Kenapa? Kenapa nggak ada laki-lakinya dalam membuat rokok ini? Apa dia yang menjadi penyebabnya? Nah, itu bisa dilakukan sebuah penelitian dengan mungkin observasi, tanya jawab ke pekerjanya mungkin atau mungkin ke masyarakat sekitarnya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui jawaban keingintahuan kita mengapa para pekerja atau yang badel atau yang membuat rokok itu adalah wanita, kenapa bukan laki-laki. Nah, ini bisa menjadi salah satu kajian dalam penelitian teman-teman. Oke ya. Nah, pada dasarnya yang namanya karya ilmiah ya. Nah, karena hakikat dari karya ilmiah itu yang pertama adalah menjawab apa sesuatu benar atau salah. Manusia menempuh berbagai prosedur. Jadi menjawab benar ataukah salah. Kita ambil contoh ya, misalnya. Kalian paham teori Darwin? Teori Darwin yang kontroversial. Apa teori Darwin? Masih ingat? Teori Darwin apa? Yang tentang evolusi. Adakah yang ingat? Teori evolusi? Masa nggak tahu? Teori evolusi yang dicetuskan oleh Darwin. Apa, Viv? Manusia dikaya Putus-putus, Viv. Putus-putus, Viv. Diulangi, Viv. manusia
Manusia berasal dari kera itu, Bu. Oh iya, heeh, benar ya. Itu teori Darwin ya tentang evolusi manusia. Manusia itu nenek moyangnya atau manusia itu berasal dari kera. Nah, kita pengen tahu apakah itu benar ataukah salah, ya kan? Kita kan pasti penasaran ya dengan teori yang dicetuskan oleh Darwin. Kenapa Darwin menyebutkan bahwa kita itu dulunya adalah kera, ya kan? Kalau dari teori Darwin dilihat dari evolusinya ya. Pertama ada kera, kemudian nanti ada manusia purba ya, ada Pithecanthropus dulu, kemudian Homo sapien yang paling pintar ya kan, kemudian seiring perkembangan zaman berubah atau berevolusi, Homo sapien itu berubah menjadi manusia. Nah, benar enggak sih teori dari Darwin tersebut? Nah, itu bisa kita uji kembali teorinya, apakah benar atau ada yang keliru. Nah, bisa kita melakukan sebuah penelitian atau research. Tentu saja kita kumpulkan data-data pendukung kita. Kemudian kita bandingkan dengan teori yang digaungkan oleh Darwin. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata ada yang keliru ya. Ada yang keliru. Di agama kita sendiri pun dijelaskan bahwa nenek moyang atau asal-usul kita ya dari Nabi Adam, ya kan? Di Al-Qur'an saya kurang paham ya surat dan ayatnya ya, tapi jelas sekali bahwa di Al-Qur'an dijelaskan bahwa nenek moyang manusia itu adalah Nabi Adam yang terbuat dari tanah ya kan, semacam itu ya. Kemudian, jika teori yang sudah dicetuskan sebelumnya ini ada yang keliru, maka bisa kita patahkan teori tersebut dengan hasil temuan kita yang harusnya bisa dipertanggungjawabkan. Contoh lagi dulu, ahli Romawi ya kalau tidak salah, saya lupa juga ini namanya ya, yang menyebutkan bahwa matahari itu yang berputar ya. Matahari itu berputar mengelilingi bumi, ya kan? Ada teori semacam itu ya dulu kaum Romawi ya. Nah, kemudian dilakukan penelitian ternyata yang berputar itu justru adalah buminya yang mengikuti matahari, bukan matahari yang berputar, bumi yang diam. Itu kan juga ada semacam itu pada zaman Romawi kuno. Nah, kayak ya. Kemudian kalau ini kan secara umum ya, kalau menurut ahli atau orang empiris ya berdasarkan pengalaman itu karya ilmiah itu merupakan penyelidikan untuk mengamati objek, ya kan, menyelidiki suatu objek. Objeknya apa? Objek itu kan luas ya definisi dari objek ya, bisa berupa tadi misalnya benda, bisa berupa fenomena, bisa berupa peristiwa-peristiwa penting. Nah, itu yang dinamakan dengan objek. Nah, kalau untuk kaum idealis menyebutkan bahwa hakikat karya ilmiah itu ya penyelidikan dilakukan terhadap cara berpikir manusia. Cara manusia itu untuk menemukan jawaban, cara manusia untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia temukan. Itu kaum idealis. Nah, sedangkan dalam pandangan agama, agama di sini tidak hanya agama Islam ya, agama yang lain, hakikat dari karya ilmiah itu ya penyelidikan dilakukan pada kitab suci. Jadi kalau kita lihat kembali di kitab suci kita, di Al-Quran kita, sebenarnya sumber dari segala ilmu pengetahuan ada di dalam kitab suci kita. Kalau kita mampu menafsirkannya. Tentu saja karena kita orang awam, ya ketika menafsirkannya jangan sendirian. Nanti malah kalian ngaku-ngaku jadi nabi, ya kan, karena bisa menafsirkan. Akhirnya kan melenceng-melenceng semacam itu, ya kan. Jadi ketika menafsirkan ya harus didampingi dengan orang yang benar-benar ahli di menafsirkan Al-Qur'an. Jadi kembali ke Al-Qur'an kita sendiri, ternyata semua atau segala ilmu pengetahuan itu ada dalam Al-Qur'an kita. Semua dijabarkan kalau kita mau belajar, ya. Mulai dari eksak, mulai dari medis dan sebagainya itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, sesuai dengan bidang kalian, biologi, ya kan? Ada enggak sih ilmu biologi di dalam Al-Qur'an? Ada. Salah satunya proses terbentuknya manusia. Ya, kalau suratnya saya jujur tidak hafal, tapi saya pernah mempelajari ya, pernah dengar ketika waktu SMA kelas 12 ya kan, ada materi tentang PAI, di situ dijelaskan ada surat dan ayatnya tentang proses terbentuknya manusia. Memang di situ tidak dijelaskan secara gamblang, itu memang tidak ya kan. Tapi di situ
kalau kita mau berpikir, kita berusaha menemukan jawabannya. Makna dari kalimat ini, makna dari surat ini itu apa sebenarnya. Di situ kan dijelaskan intinya kita terbentuk dari setetes air mani ya. Air mani itu kan bisa dikatakan air, hina ya. Jadi kalau kita ingat kembali jati diri kita, asal usul kita, maka kita itu tidak akan menjadi manusia yang sombong. Karena kita tahu asal kita tuh dari apa sih. Jadi kita tidak akan merasa wah aku paling pinter, aku paling cantik, aku paling cerdas, ya kan. Kalau kita ingat asal usul kita, maka kita akan sadar apa sih, ya kan. Saya itu berasal dari apa? Apa yang harus saya banggakan, ya kan. Saya berasal dari setetes air mani, ya kan. Kemudian saya juga terbuat dari tanah ya kan. Apa yang mau saya banggakan ya kan. Kalau kita ingat asal usul kita maka segala tindak tanduk kita itu akan terkontrol ya. Kita tidak akan menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh ya kan. Nah, semacam itu. Jadi kembali lagi ke tidak hanya di agama kita, agama lain ya kan, di agama Nasrani itu pun di dalam kitab sucinya juga dijelaskan tentang ya berkaitan dengan mungkin ada beberapa yang bersama mungkin ya kan semacam itu ya. Jadi kalau kita mau menganalisis lebih jauh lagi, kalian penasaran tentang apa sih ada ilmu apa saja yang ada di dalam Al-Quran, nah kalian bisa mencoba untuk mempelajarinya. Oke ya, jadi kalau kita kembali ke sini hakikat karya ilmiah itu ada 4 ya, ada 4 menurut manusia itu sendiri, kaum empiris, kaum idealis, dan menurut pandangan agama. Ya, jadi pada dasarnya yang namanya karya ilmiah dari namanya saja udah jelas ya, karya ada ilmiah berarti bisa dipertanggungjawabkan, mencari kebenaran akan sesuatu hal dan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dibuktikan. Ya, nah itu hakikat dari karya ilmiah. Nah, kita berbicara mengenai kebenaran, ya kan? Kebenaran, sesuatu dianggap benar, sesuatu dianggap salah, itu harus ada dasarnya ya. Kita menyebutkan bahwa, maaf ya, ini lupa saya sensor ya. Ini lupa saya sensor ya. Oke, jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Ini hanya gambar ya kan. Ini wanita India ya. Barangkali di sini ada yang suka film India ya, Bollywood. Nah, mungkin ini tahu nih artis siapa, tapi saya tidak tahu ini artis siapa ya. Oke ya. Kalau kita melihat tentang suatu kebenaran ya, ini dikatakan benar, ini dikatakan salah, tentu saja harus ada bukti-buktinya, ya kan? Mbak Lela di misalnya, ya Mbak Lela di sini dikatakan sama Mbak Zuhrotun ini orang jahat misalnya, ya kan? Dia jahat, culas, ya kan? Dia ini menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu misalnya. Kalau Mbak Zuhrotun ini hanya beropini saja tanpa ada buktinya, maka itu bukan yang namanya benar. Kita tidak bisa menjudge itu benar pernyataannya. Ya, bisa jadi itu berupa fitnah, kan semacam itu ya. Jadi kebenaran ilmiah itu bisa dibuktikan dengan beberapa data atau fakta. Mungkin bisa berasal dari penelitian sebelumnya, mungkin berasal dari temuan kalian, ya kembali lagi ke tadi misalnya yang asal usul manusia. Kalau dianalisis, diteliti lebih lanjut, ternyata tidak ada istilahnya kalau dirunut itu kapan ya kera itu bisa berubah jadi manusia purba Pithecanthropus, kemudian Homo sapiens dan berubah menjadi manusia. Itu rentang waktunya. Untuk perubahannya tidak ada sesuatu yang bisa dibuktikan misalnya. Hanya memang dari segi fisik ya, kalau dilihat-lihat ada beberapa kemiripan ya, tingkat kemampuan dia, otaknya itu juga memang di atas rata-rata ya. Kalau kera ya, kera, simpanse, monyet semua kan di atas rata-rata ya dibandingkan dengan
binatang lainnya. Ya, apakah hanya karena asumsi semacam itu kemudian mengklaim bahwa asal-usul kita itu adalah kera? Nah, itu bisa kalian analisis lagi. Ya kan, kita buktikan ternyata tidak ada sesuatu dari gennya saja kita analisis tidak ada yang sama. Kalau misalnya asal-usul manusia itu adalah kera, maka di muka bumi ini sudah tidak ada kera, ya kan? Dia akan berubah jadi manusia semua. Benar ya? Nah, misalnya semacam itu. Jadi ada sebuah research, ada penelitian untuk membuktikannya. Nah, sekarang saya mau tanya, ini benar apa tidak sih? Kalau wanita ini saya katakan sangat cantik atau cukup cantik, biasa saja, tidak cantik atau buruk rupa. Saya tanya sama Mbak Zurotin ya, menurut kamu Mbak, dia kategori wanita yang bagaimana? Jujur aja. Perempuan ini sangat cantik. Nah, menurut Mbak Zurotin ini cantik ya kan. Zurotin bilang perempuan ini sangat cantik ya kan, mempesona misalnya. Apakah sama dengan pendapatnya Mbak Yuni? Mbak Yuni Rosita? Kalau saya perempuan ini cukup cantik. Cukup cantik ya kan, karena saya ngefansnya artis Bollywoodnya bukan dia Bu, misalnya saya ngefansnya itu misalnya siapa ya, karena saya generasi old ya, misalnya Kajol misal ya kan, dibandingkan beda Bu misalnya. Kayak kalau menurut Nanda gimana Devananda? Cukup cantik. Cukup cantik. Nah, kalau saya tanya yang laki-laki, Mas Eko, bagaimana kok? Kalau menurut saya sih sangat cantik, Bu. Sangat cantik. cantik. Oh, sangat cantik. Jadi ada penekanannya ya kalau si Eko ya. Kalau Mbak Zuhrotin tadi kan biasa ya menyebutkannya ya, tapi kalau si Eko langsung bilang sangat cantik, Bu. Ada penekanannya. Kalau bisa sih di belakang tambah sekali lagi, Bu. Ada kata sekali. Jadi perempuan ini sangat cantik sekali. Kayak wajar ya kan, wajar ya. Oke, jadi ternyata masing-masing itu memiliki argumennya yang berbeda-beda ya. Ada yang bilang tadi cukup, ada yang bilang sangat cantik, ya kan. Mungkin ada yang bilang, oh biasa Bu, enggak, kalau sama saya malah lebih manisan saya misalnya, ya kan. Kan itu sah-sah saja. Nah, apakah ini yang dinamakan kebenaran, ya kan? Kebenaran ini apakah bisa memunculkan berbagai statement atau pernyataan? Menurut kalian ini yang namanya kebenaran tidak? Kebenaran tidak ini? Antara Mbak Zuhrotin, Mbak Devananda, Mbak Yuni, dan Mas Eko punya statement yang berbeda. Ini namanya kebenaran tidak? Yo, coba dianalisis. Ya atau tidak, wes jawabnya ngono bae. Enggak tak tanya alasannya kok ya, tenang bae. Ya atau tidak? Sonia bagaimana? Ini namanya kebenaran atau tidak, Sonia? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, saya enggak tanya alasan. Kok enggak kayak deg-degan ya. Saya enggak berani menjawab Bu kalau ditanya alasannya ya. Oke ya. Ini yang namanya kebenaran itu kan antara satu dengan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama kan. Misalnya, bumi itu bulat. Kalian setuju dengan statement saya? Setuju tidak? Setuju. Setuju, Bu. Enggak. Setuju. Setuju. Sonia bilang enggak, Sonia. Bumi itu bulat. Ayo. Bumi itu bulat. Atau saya ubah wes, timbang bingung. Matahari itu terbit dari ufuk timur. Setuju Enggak, tidak? Bu. Enggak Setuju. ya, setuju ya. Berarti itu yang namanya antara satu dengan yang lainnya itu memiliki pemikiran yang sama. Nah, itu yang dinamakan kebenaran secara ilmiah. Ya, kita berbicara tentang ilmiah ya kan. Kebenaran secara ilmiah ya semua atau bukan beberapa ya. Apa yang kita ucapkan itu disetujui oleh semua orang. Itu namanya kebenaran ilmiah. Karena memang itu sudah ada buktinya, ada faktanya. Tapi kalau yang ini tadi masing-masing memiliki pernyataan yang berbeda, maka ini bukan yang dimaksud kebenaran ilmiah karena masih menghasilkan atau masih menghasilkan perbedaan pendapat pada masing-masing individu.
Ya, jadi ini bukan yang namanya kebenaran ilmiah. Kalau kebenaran ilmiah ya tadi, misalnya matahari terbit dari arah timur, bumi itu bulat atau bundar, ya kan? Nah itu maksudnya adalah kebenaran ilmiah. Jadi sudah bisa membedakan ya mana yang termasuk kebenaran ilmiah dan bukan kebenaran ilmiah. Oke ya, bisa ya? Saya lanjutkan. Oke ya. Apa sih kaitannya antara kebenaran dan kita, ya kan? Kaitannya apa sih? Ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah yang paling sempurna ya di antara makhluk ciptaan yang lainnya. Kita dibekali akal pikiran yang digunakan untuk mencoba menemukan, mencoba menjawab, mencoba berpikir, ya kan, intinya kan semacam itu. Jadi dengan kita berpikir, ya kan, dengan kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka kita berusaha untuk menemukan jawabannya. Jadi manusia ini memiliki keinginan, ya kan, punya hasrat lah bahasanya ya, hasrat untuk mengetahui dan mengungkapkan suatu kebenaran, kebenaran yang ada di muka bumi ini, ya kan. Contohnya tadi fenomena-fenomena semacam itu, ya kan. Kemudian kebenaran ada di sekitar kita dengan berbagai variasi, ya. Kemudian kebenaran yang satu bersengketa dengan kebenaran lain yang sejenis, dan untuk memverifikasi kebenaran tersebut, ya, kalian mau mengklaim atau menyebutkan bahwa matahari itu terbit dari arah timur, itu diperlukan suatu pengetahuan, kecermatan, dan kedalaman analisis. Ini endingnya. Ya, segala sesuatu itu dinyatakan ilmiah, dinyatakan benar jika, ya kan, dalam pengolahannya, penganalisisannya itu sesuai. Sehingga dalam melakukan sebuah penelitian atau research, kalian harus memiliki cukup ilmu. Ya, cukup ilmu. Kalau kalian tidak memiliki modal utamanya adalah ilmunya atau pengetahuannya, maka dalam proses penelitian itu akan menemukan masalah. Nah, agar ilmu yang kalian miliki ini mumpuni, cukup ya. Bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan ini ya dengan belajar dan juga membaca terus, ya kan. Kemudian setelah kita memiliki ilmu pengetahuan, hati-hatilah dalam melakukan penelitian. Kita harus cermat, kita harus teliti, ya. Jangan sampai statement yang kita utarakan itu ternyata ada yang keliru, ya kan. Nah, agar tidak keliru maka diperlukan suatu analisisnya. Ya, menganalisis. Jika kita melakukan penelitian, misalnya penelitian itu kan ada beberapa jenis ya. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ada R&D, ya kan, ada eksperimen dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dulu. Kalau kita mau penelitian kuali, berarti untuk menganalisisnya pakai metode apa. Nah, itu juga harus kalian perhatikan. Nah, untuk lebih lanjutnya ini nanti akan dijelaskan pada mata kuliah metodologi penelitian di semester 5. Nanti kalian akan tahu jenis-jenis penelitian itu apa saja plus cara menganalisisnya. Oke ya. Kemudian saya lanjutkan. Oke. Kita membahas lagi tentang kebenaran ilmiah ya. Kebenaran ilmiah ini hanya salah satu dari jenis kebenaran yang hidup di masyarakat. Kemudian di sini dijelaskan juga kebenaran ilmiah. Selain ada kebenaran ilmiah, ada pula kebenaran agama, kebenaran yuridis, kebenaran mitos, dan kebenaran nurani. Nah, ini maksudnya semacam ini ya. Ada beberapa batasan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada beberapa batasannya. Nah, batasan-batasan itu apa saja? Ada yang berkaitan dengan keyakinan suatu agama. Itu tidak bisa kalian patahkan. Ya, masing-masing agama itu kan memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Ada yang misalnya ya di agama saya di situ dijelaskan bahwa hari kiamat misalnya semacam ini. Itu kan tidak mungkin kalian buktikan secara nalar. Kalau kalian berusaha untuk menemukan kebenarannya, yang ada malah kalian
pusing sendiri, malah jadinya apa? Gila, ya kan? Karena itu di luar nalar dari manusia. Atau misalnya di agama kita menjelaskan bahwa ini ya, apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak sama dengan penciptanya. Ya kan? Kalian misalnya pengen tahu atau yang gampang aja wes, di mana sih Allah itu? Ya kan? Kalau di agama kita kan ada keyakinan bahwa segala tindak tanduk kita, segala perbuatan kita itu dilihat oleh Allah ya. Allah itu Maha tahu dan lain sebagainya. Misalnya ada seorang ilmuwan, dia itu cerdas sekali. Dia ingin mengetahui keberadaan Tuhan. Allah itu ada di mana. Kalau kita berusaha untuk meneliti hal yang semacam itu, ya percuma karena itu di luar batas kemampuan kita. Karena ini berkaitan dengan keyakinan agama. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita teliti, tidak bisa kita analisis karena itu tadi berkaitan dengan keyakinan, ya kan. Kemudian yang berkaitan dengan hukum itu juga tidak bisa. Mitos, apalagi ini mitos ya. Mitos itu kan belum tentu benar ya kan. Misalnya tentang terbentuknya Danau Toba misal, atau mitos tentang ini apa namanya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Ya itu kan semuanya mitos ya. Kalau kita analisis, kita cari kebenarannya ya nggak akan ketemu karena itu berkaitan dengan mitos atau mungkin kebenaran yang sifatnya nurani berkaitan dengan hati. Ini beberapa yang tidak bisa kita uji secara ilmiah. Ya. Nah, dari sini akan muncul pertanyaan, apa perbedaan kebenaran ilmiah dengan kebenaran lainnya? Ya kan? Jadi kalau kita lihat kembali, kalau kebenaran ilmiah itu berkaitan dengan sesuatu yang bisa diujikan, bisa diketahui kebenarannya, ya kan? Sedangkan kebenaran yang lainnya ini ada batasan-batasannya yang di situ disebutkan bahwa manusia ini memiliki keterbatasan dalam hal berpikir ya. Ya, ada yang bisa dijangkau oleh manusia, akal manusia, ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan apa saja yang bisa kita analisis, kita teliti ya tentu saja selain dari ini ya, keempat dari kebenaran yang saya blok ini ya, itu tidak bisa kita teliti. Tapi selain itu bisa kalian analisis, bisa kalian teliti kembali. Oke ya. Nah, kenapa sih kita harus suka menulis ya kan? Kenapa menulis itu sangat diperlukan ya? Salah satu ciri manusia dikatakan kritis itu melalui tulisan ya. Jadi menulis ini mampu melatih berpikir kritis dari teman-teman. Karena orang bisa menulis itu pasti ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Membaca. Ya kan? Orang yang gemar membaca pasti kemampuan berpikirnya ini di atas rata-rata orang yang malas atau tidak suka membaca. Ya, nggak usah jauh-jauh, kita introspeksi pada diri kita sendiri, ya kan? Kenapa sih? Atau saya ini kategorinya yang mana ya? Orang yang kritis ataukah orang yang cari aman we lah? Mereka mau berdebat, itu bukan urusan saya. Apakah kita tipe yang seperti itu? Nah, kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Nah, mahasiswa itu tidak terlepas dari yang namanya menulis, ya, menulis. Kalian pasti sehari-hari pasti berjibaku dengan tulisan, entah itu nulis tugas yang diberikan oleh dosennya, ya kan? Atau mungkin kalian berusaha untuk meluangkan waktu dengan menulis menulis apa ya, saya kayak membuat karya sastra. Nah, kayak jadi menulis itu sangat diperlukan apalagi bagi teman-teman seorang mahasiswa karena tulisan kalian ini karena kalian seorang akademisi maka harus ada publikasinya. Oke ya, harus ada publikasi. Itu sinonimnya apa ya? Ada yang tahu publikasi? Kalau dalam bahasa Inggris, publish artinya apa? Publish artinya apa? Apa? Publish dalam bahasa Inggris. Ayo cobalah dicari, jangan hanya diam. Apa publish artinya? Publish. Menerbitkan, Bu. Menerbitkan. Berarti publikasi itu adalah ya menerbitkan. Menerbitkan apa? Tulisan kalian. Salah satunya apa? Ya artikel.
ya kan? Kalian seorang mahasiswa paling tidak sekali dalam seumur hidup kalau ya kalian masih di bangku perkuliahan, paling tidak ya ada satu tulisan yang diterbitkan di jurnal, baik itu jurnal nasional yang sudah terakreditasi maupun belum. Oke ya. Nah, untuk menghasilkan tulisan ada hal yang harus kalian perhatikan adalah keaslian tulisannya. Ini sangat penting ya. Karena kalau kita teliti lagi atau kita lihat kembali ada beberapa ya itu yang terindikasi plagiat ya. Kenapa disebut plagiat? Karena ya melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Kalau di institusi kita itu maksimal 30% kalau dicek Turnitin. Ya, maksimal 30%. Kalau lebih dari 30% berarti itu nanti masuknya adalah plagiat ya atau meniru. Oke ya. Jadi karya yang harus kalian tulis itu haruslah otentik, asli dari karya kalian sendiri. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang namanya kita membuat suatu karya ya, membuat penelitian itu mengacu kepada penelitian sebelumnya. Pasti itu tidak mungkin kalian memunculkan masalah baru. Itu tidak mungkin. Pasti kita melihat ke fenomena yang ada, kemudian kita terinspirasi, kemudian kita mencoba menggali lebih dalam lagi, itu pasti. Nah, agar terhindar dari yang namanya plagiat, biasanya kita bisa apa ya istilahnya ketika mengutip pendapat dari ahli, kita bisa menggunakan kutipan yang tidak langsung. Itu akan menghindari yang namanya plagiat. Ya, kita bisa memparafrasekannya, kita ubah dengan bahasa kita sendiri tanpa mengubah makna dari tulisan yang kita kutip. Itu lebih aman daripada kita pakai kutipan langsung. Kalau kutipan langsung walaupun kita mencantumkan sumbernya tetap ya itu bisa terkena plagiat. Jadi lebih aman itu menggunakannya adalah kutipan yang tidak langsung. Nah, berbicara mengenai karya ilmiah, saya ingatkan untuk teman-teman ya, masing-masing institusi, masing-masing kampus ini memiliki kaidah selingkung yang berbeda-beda ya. Selingkung itu berarti satu lingkup, ya kan? Memiliki kaidah selingkung yang berbeda. Oke ya. Jadi misalnya di IAIN Kudus dengan IAIN Salatiga misalnya. Maaf, Salatiga udah UIN kok ya. Misalnya dengan UIN Salatiga atau UIN Semarang. Meskipun kita sama-sama di bawah Kemenak ya kan, tapi setiap kampus itu memiliki kaidahnya yang berbeda-beda, style yang berbeda. Nah, kalian harus mengikuti style di mana kalian berada. Contohnya di kita sendiri. Untuk style penulisan kutipan ya kan atau referensi itu ada beberapa jenis ya. Ada yang menggunakan APA atau tulisannya ya apa itu ya. Ada APA, kemudian ada Harvard. Nah, kalau kita di IAIN sendiri menggunakan stylenya Chicago ya, Chicago style. Nah, nanti kalian silakan coba browsing Chicago style itu kayak apa sih. Nah, kalau kita tidak menggunakan dalam mengutipnya itu tidak menggunakan body note tapi menggunakan footnote. Nah, kalau body note itu ya kutipannya berada di dalam teks bacaan kita. Misal ya, misalnya siapa ya misalnya Nurgiantoro misalnya Nurgiantoro, 2011.25 kurung tutup menyebutkan bahwa itu namanya body note. Ya, jadi langsung ada namanya di dalam teksnya. Tapi kalau footnote itu dikasih keterangan angka 1 di atas. Angka 1, angka 2, angka 3 sesuai dengan urutannya. Nah, angka 1, angka 2, angka 3 itu nanti dijelaskan di bawah. Di bawah dikasih keterangan. Itu mengutip dari pendapat siapa. Nah, maka dari itu disebutlah catatan kaki karena dia terletaknya berada di bawah atau setelah teksnya. Oke ya. Nah, ketika menyusun artikel pun itu juga harus memperhatikan template masing-masing jurnal. Nanti kalian harus membedakan ya, jurnal dan artikel itu beda ya. Artikel itu tulisannya, kalau jurnal itu ibaratnya adalah rumahnya. Ya, rumahnya itu namanya jurnal. Oke ya. Nah, artikel pada masing-masing jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda ya.
di Fakultas Tarbiyah itu sendiri aja antara prodi satu dan yang lainnya itu punya template berbeda. Contohnya aja di biologi sendiri, kalau kalian coba buka ya, jurnal prodi biologi IAIN Kudus dengan jurnal prodi PGMI itu template-nya beda. Ya, style hurufnya beda, kemudian teks yang dipublikasikannya itu beda. Kalau di PGMI itu dia menggunakan bahasa Inggris secara keseluruhan, ya kan. Tapi kalau di biologi masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita ikuti template yang akan kita tuju. Nah, di IAIN sendiri nanti dengan di Undip apakah sama? Pasti berbeda. Jadi ada kaidah selingkungnya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Ya, kembali lagi ke sini ya. Cenderung kita itu memiliki pandangan, kita memiliki persepsi bahwa karya ilmiah itu memiliki tingkat kebenaran ilmiah yang lebih tinggi. Kenapa ada argumen semacam ini? Karena itu tadi ya, diuji. Kita tidak asal memberikan argumen kita, ada pengujiannya. Maka ini dianggap kebenaran ilmiah yang paling tinggi, ada pengujiannya. Contohnya kalau penelitian kualitatif itu kan untuk pengujiannya pakai triangulasi data, triangulasi sumber, semuanya ada datanya, data tertulisnya, semua itu jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena kebenaran ilmiah ya harus sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak boleh ada yang ditutupi. Ya kan? Sehingga ini disebut sebagai kebenaran ilmiah yang lebih tinggi karena ada pengujiannya. Nah, kalian membuat karya ilmiah itu pasti memiliki maksud ya atau tujuannya. Ini ya, saya analogikan dengan gambar ilustrasi semacam ini. Kalian mau berjalan kemana sih? Boleh lurus, boleh belok ke kiri, atau boleh belok ke kanan. Jadi karya ilmiah ini memiliki tujuannya, ya kan? Tujuan-tujuan tertentu, ya kan? Tentu saja yang pertama adalah mengungkapkan kebenaran ilmiah, ya kan? Mengungkapkan kebenaran. Kemudian yang kedua, hasilnya itu didasari oleh pengamatan dari proses ilmiah. Ada sebuah pengamatan. Kemudian disusun menggunakan metode dan sistematika tertentu. Dan yang paling penting adalah bisa dipertanggungjawabkan. Ini tujuan dari penyusunan karya ilmiah. Jadi misalnya teman-teman mau melakukan penelitian yang tadi ya, kenapa para pekerja rokok ini didominasi oleh kaum hawa. Kenapa didominasi oleh wanita? Kalian bisa melakukan survei, penelitian survei, ya kan? Dengan tadi tanya jawab, dengan tadi menganalisis, ya kan? Oh ternyata alasannya setelah dilakukan wawancara dengan para pekerja dan juga para pemiliknya misalnya, kenapa menggunakan jasa wanita tidak laki-laki? Karena wanita itu lebih teliti, lebih telaten, lebih sabar, ya kan? Ketika membuat gulungan rokok ini, ya kan? Nggak mudah loh ya kalian membuat gulungan yang sesempurna itu ya ibaratnya ya. Tidak ada yang menceng ya kan, lurus bagus kan ya. Kalau laki-laki disuruh membuat seperti itu biasanya kan aduh lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Karena apa? Jiwanya itu beda. Kalau wanita itu lebih sabar, lebih telaten. Tangannya pun itu beda, ya kan. Meskipun dia halus tapi bisa membuat sesuatu yang oke, ya kan. Tapi laki-laki, ya kan. Laki-laki itu kan identik dengan orang yang bagaimana ya istilahnya ya. Ya dikatakan sabar ya jarang ya laki-laki ya. Biasanya lebih menggunakan rasionya daripada perasaannya. Nah, kalau wanita ini kan lebih sabar ya kan ketika menggulung ya kan. Kemudian ketika dia mau racik bahannya itu sesuai. Maka tak heran jika para pekerja di pabrik rokok itu lebih banyak menggunakan tenaga wanita daripada tenaga laki-laki. Sama juga misalnya kenapa di pekerjaan bangunan itu lebih banyak laki-laki, tidak ada wanitanya. Itu juga bisa dijadikan kajian penelitian ya. Kenapa? Ya karena tenaga antara laki-laki dan wanita itu beda. Di sini pekerjaannya kan kasar ibaratnya ya. Butuh tenaga. Kalau wanita kan terbatas. Sama juga misalnya kenapa ketika di Kudus kan juga terkenal dengan produksi gentengnya ya kalau nggak salah ya. Ya gentengnya.
sama-sama bekerja di pabrik genteng misalnya antara laki-laki dan wanita. Kenapa di sini upahnya itu berbeda? Kenapa lebih banyak laki-laki? Kenapa wanita ini lebih rendah? Nah, itu bisa dijadikan suatu kajian dalam penelitian, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Silakan. Sambil saya lihat ini teman kalian ada yang WA kayaknya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami? Sementara bisa ya? Oke. Kalian tuh diam karena enggak paham atau karena apa ya ini ya? Oke ya. Aduh. Nah ini ya. Syarat ya. Syarat karya ilmiah. Oke. Ada berkaitan dengan isinya. Isinya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah. Bukan ke sesuatu yang sifatnya masih mitos ya. Kemudian ini dalam mengerjakannya sesuai dengan metode ilmiah. Jadi sesuai dengan metode penelitian tadi. Ada kuanti, kuali, itu metodenya berbeda-beda. Kemudian tampilannya di sini bukan manusianya ya, tetapi ininya apa namanya dari segi fisiknya ya, fisik dari karya ilmiah itu sudah memenuhi syarat sebagai sosok keilmuan. Kayak ini syarat-syarat dalam karya ilmiah. Jadi sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah. Kalimat ketiga itu bahasanya semacam itu. Jadi yang pertama isinya sesuai dengan lingkup ilmiah, pengerjaannya sesuai dengan metodenya, dan tampilannya sesuai dengan sistematikanya. Ini syaratnya. Selain ada syarat yang lain, misalnya kemarin dia dalam segi penulisannya penggunaan huruf kapital, penggunaan angka, penggunaan kata yang bercetak miring, kata yang bercetak tebal, itu juga bagian dari sistematika dari penulisan karya ilmiah. Ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan metode ilmiah. Oke. Ciri ya. Ciri dari karya ilmiah ada 10 ya. Yang pertama adalah logis. Logis artinya apa? Logis. Masuk akal, Bu. Iya, benar Rafif. Masuk akal. Dari Kemudian Mbak. tidak hayalan ya, bisa dibuktikan logis. Sistematis artinya Sesuai urutan. iya benar, sesuai dengan urutannya. Objektif apa adanya ya. Jadi itu namanya objektif, tidak ada yang ditutup-tutupi ya, semuanya sesuai. Ya, berikutnya ada tuntas menyeluruh. Jadi kalau melakukan penelitian itu ya sampai endingnya. Kemudian saksama, jelas, kebenarannya dapat diuji, terbuka, berlaku umum, dan penyajiannya memperhatikan santun bahasa dan tata tulis yang baku. Kayak ini secara umum ya ciri dari karya ilmiah. Nanti kalau teman-teman cari referensi lain menemukan tambahannya bisa ditambahi ya. Dan yang terakhir berkaitan dengan jenis karya ilmiah, saya menemukan ada 2. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahi ya. Kalau saya menemukan ada 2, yakni karya ilmiah akademis dan profesional, atau kalian sebutnya ya non akademis ya. Jadi kalau dari namanya kan jelas ya, akademis itu berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan pendidikan. Kalau yang profesional berkaitan dengan profesi berarti ini berkaitan dengan jabatan ya. Kalau di sini perbedaannya, karya ilmiah yang akademis ini ditulis dalam rangka kegiatan akademis atau kegiatan pendidikan. Tentu saja melibatkan ada mahasiswa, ada dosen, ada penguji, ya kan. Nah, kalau yang profesional
Ini ditulis sebagai sarana pengembangan profesi, jadi tidak memerlukan bimbingan, kemudian tidak perlu adanya pengujian dari para ahli, ya kan? Karena ini hanya untuk kenaikan ya, misalnya kayak kenaikan jabatan atau kalian dari seorang lektor kepala mau menjadi profesor. Nah, ini kan beda ya, beda. Oke ya. Jadi ini perbedaan dari kedua jenis karya ilmiah, yakni akademis dan profesional. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya tidak berlama-lama. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Temanmu kenapa ya tadi? Unik Uvita Sari. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Udah absen semua? Sudah absen semua? Udah, Bu. Udah ya, tak lihat lagi ya. Oke. Ya udah absen semua ya. Ini yang Ismail yang keluar ya kemarin. Oke. Yang mau ditanyakan? Saya beri kesempatan dulu. Ibu mau Cowoknya. tanya, Oh ya, Hafidul ya. Silakan Hafid. bedanya skripsi sama tesis dengan disertasi apa, Bu? Oh, oke ya. Ini teman kalian walaupun masih semester 1 sudah memikirkan skripsi, tesis, dan disertasi. Oke ya. Ya, apa sih bedanya antara skripsi, tesis, dan disertasi? Sebelum kita membahas tentang perbedaannya, kita ulas dulu ya persamaannya. Kalau persamaannya ini ya sama-sama merupakan karya ilmiah ya, karya ilmiah. Karena ketika kita skripsi, tesis, dan disertasi itu ada sebuah penelitian sebelumnya sehingga nanti kita menghasilkan sebuah tulisan. Nah, sekarang ke perbedaannya sebentar. Ya. Dan dari ketiganya, secara umum kalau yang skripsi, tesis, dan disertasi ini kalau skripsi itu tugas akhir untuk menempuh gelar S1 ya kalau skripsi kan. Kemudian kalau tesis itu ya tugas akhir menempuh gelar S2, sedangkan kalau yang disertasi itu menempuh gelar S3. Jadi kalau kalian nanti mau lulus buat skripsi karena kalian masih S1. Kemudian jika mau melanjutkan lagi ke S2, namanya adalah tugas akhirnya tesis dan yang ketiga adalah disertasi. Yang pembedanya lagi, pembeda yang kedua itu objek kajiannya. Ya, ibaratnya ya, kalau itu kita analogikan kacang ya, kacang tanah ya. Kalau skripsi itu yang kulit paling luar, yang keras itu loh, ya kan. Kemudian kalau tesis itu yang kulit arinya, sedangkan kalau yang disertasi itu adalah biji kacang itu sendiri. Jadi maksudnya bagaimana? Kajian dalam skripsi, tesis dan disertasi itu berbeda-beda. Kalau yang skripsi itu lebih ke mendeskripsikan saja. Jadi hanya kita mendeskripsikan temuan kita, ya kan? Kajiannya itu masih ringan. Nah, kalau yang tesis itu kita sudah menganalisis lebih jauh, ya kan, mengenai temuan kita. Jadi selain kita deskripsikan, kita analisis ya dengan teori. Ya, kita padukan dengan teori. Hasil temuan kita semacam ini. Kemudian kita kaitkan dengan teori yang ada. Bagaimana hasilnya? Itu yang namanya tesis. Sedangkan kalau disertasi itu lebih tinggi lagi, ya kan? Kita berusaha untuk selain mendeskripsikan, menganalisis, kita juga memberikan solusinya, solusi dari permasalahan tersebut. Jadi bidang kajiannya untuk yang disertasi itu lebih kompleks. Gitu ya, Fit? Perbedaan ketiganya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Cukup?
Oke, kalau cukup bisa kita akhiri ya. Oke, kita akhiri perkuliahan pada hari ini ya. Sebelum saya akhiri, saya mau ambil gambar teman-teman dulu. Tak kirim ke grup. Oke, di on kan videonya, ada 2 sesi ya. Ini sesi yang pertama dulu. Kalian nanti muncul di sesi keberapa ya? Kita lihat. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, ya. Saya kirim dulu ke kelas kalian. Oke. Selanjutnya sesi kedua. Nah, cowok-cowok ini rata-rata ya. 3, 2, 1. Oke. Ya. Terima kasih untuk pagi ini ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu. Ketemu lagi minggu depan. Semoga bisa offline ya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebanter ya, ini apa berampung ya. Oke ya, silakan nanti dilanjutkan dengan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Salam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya, langsung saya end ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Oke.